Oke. Oke, wah belum ada yang gabung ya? Oke teman-teman kita tunggu dulu, yang lain gabung. Jadi hari ini kita ingin bedah akun teman-teman, bedah copywriting-nya orang lain. Bedah copywriting orang lain, bedah copywriting-nya member kelas copywriting. Karena tadi ada yang minta dibedah. Jadi di kelas copywriting itu kan sering ya teman-teman yang minta copywriting-nya dibedah gitu kan, terus minta saran. Nah, karena kebetulan ini juga jadwal live class, jadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung secara live aja sebenarnya lebih enak. Bentar, belum ada yang gabung ya? Apa mungkin aku sudah balas email, tapi bentar. Oke, halo yang baru gabung, welcome. Ya, kita tunggu yang lain gabung. Ada dari Kak Galiema, halo. Sebenarnya live class seperti ini saya nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada topik khusus mau bahas apa. Jadi kebetulan ini juga ada copywriting, teman-teman yang mau dibedah langsung kita bedah ya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya. Jadi bentar. Jadi new window. Aku share screen aja ya biar lebih jelas. Vlog. Bentar. Oke, yang pertama ini ada dari K namanya ya. Bentar ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Teman-teman boleh absen ya di kolom chat. Teman-teman ini dari mana? Jadi biar saya bisa tahu nih teman-teman kelas copywriting dari mana aja. Oke, bentar aku share ya. Oke, apa? Halo Kak Iren, salam kenal. Saya dari Surabaya. Udah ke-share belum sih? Kok nggak bisa di-share ya? Layarku udah muncul nggak sih teman-teman? Belum? Nggak mau ya? Bentar ya. Kok nggak mau ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Bentar ya. Kenapa tidak mau? Nggak mau dia ya? Window. Oh, window kayaknya. Oh, ini kayaknya. Nah, ini sudah ya? Sudah nggak sih teman-teman? Bukan ya? Ini? Bentar. Oke. Window. Nah, ini sudah ya? Sudah belum sih? Harusnya sih sudah. Bentar, aku pakai AirPod aja. Cek. Sudah? Apakah sudah teman-teman? Kayaknya sih sudah ya. Oke, jadi langsung kita berdaya ya. Jadi ini adalah salah satu copywriting yang dibuat ya dari member teman-teman di kelas copywriting. Yang mana kalau kita lihat ini harus
ini ya, harus selalu ada bahan-bahannya teman-teman sebelum teman-teman nulis copywriting. Jadi kalau misalkan teman-teman sertakan seperti kayak bayar persona secara singkat ya, terus, ini mau ditulis di mana dan produknya apa, itu nanti akan lebih memudahkan saya juga untuk, bedah copywriting teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman lihat di sini dia buyer personanya adalah pria dan wanita ya, dewasa dari 18 tahun ke atas. Terus ibu dan bapaknya sudah memiliki atau ingin memiliki anak. Oke, usia 18 sampai 40 tahun. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari buyer personanya ini agak global sih, teman-teman. Jadi terlalu luas gitu kan. Ya sebaiknya sih dalam menulis copywriting itu lebih spesifik ya. Karena kan ibu-ibu, bapak-bapak, dan Gen Z atau milenial ini cara penyampaiannya itu juga sudah harusnya sih berbeda, teman-teman ya. Jadi ya ada baiknya sebenarnya buyer personanya itu lebih terperinci. Terus ini juga bentar saya baca dulu ya. Oke, jadi kayaknya ini sebuah webinar kayaknya. Nah ya, ini webinar untuk mengajak orang, ini, apa, belajar tentang mengenai lingkungan. Oke, coba kita baca ya. Ini headline-nya ya, dari keluarga untuk bumi kita tercinta. Oke. Ternyata menurut riset A, Indonesia menduduki peringkat tiga sampah terbesar di dunia. Oke, kalau ini dibiarkan terus maka sampah bakal menumpuk di jalanan umum karena kondisi TPA yang tidak cukup untuk menampung sampah lagi. Wah, gimana dong Kak? Belum tahu kebiasaan dan produk di rumah, belum belum tahu kebiasaan dan produk di rumah yang berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan. Kesal dengan oke. Oh, bentar bentar. Ini kayaknya, ini jadi satu ya? Kok agak aneh ya? Oke. Oke, ini menurut saya agak, kurang efektif sih, teman-teman ya. Atau mungkin ini dibedain kali ya, tapi nggak ada infonya. Jadi kalau, saran saya, yang pertama, di bagian ini judulnya kurang menarik perhatian. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin di WA dan Telegram. Yang mana, ya orang kalau WA itu kan seperti teman-teman lihat di copywriting untuk WA marketing, orang itu kan hanya melihat beberapa karakter utama. Nah, itulah yang harus kita, perbaiki gitu kan. Itulah yang harus kita buat, maksimalkan sehingga orang itu kalau melihat, mereka langsung tertarik gitu kan. Misalkan nih, misalkan kalau saya kan, ubah headline-nya ya. eee Nah, ini mungkin bisa jadi headline sih sebenarnya. Kesal dengan polusi dan perubahan iklim tapi tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ini menurut saya lebih better jadiin headline daripada ini. Karena ini hanya sekedar kayak teman-teman itu memberikan informasi aja, nggak membuat orang itu pengen ngeklik atau pengen cari tahu ini sebenarnya apa. Jadi mungkin judulnya kalau saya ganti seperti ini ya, "Kesal dengan polusi dan perubahan iklim tapi nggak tahu harus berbuat apa." Cuman ini disesuaikan dengan buyer personanya ya. Jadi saya nggak tahu ini, buyer personanya siapa, cuman kalau kita ngomongin dari headline ini lebih menarik perhatian dibandingkan yang dari keluarga untuk bumi kita tercinta. Mungkin ini nanti bisa jadikan, tagline di bagian bawah gitu ya. Nah, ini saya bahas dulu. Oke, nah terus di bagian sini itu nggak apa-apa, oke. Website Indonesia dunia, oke mungkin saya perbaiki ini ya, di dunia. Oke oke. Kalau ini dibiarkan terus, kalau ini dibiarkan terus, koma, maka sampah bakal menumpuk di jalanan umum karena kondisi TPA yang tidak cukup untuk menampung sampah lagi. Oke. Wah, gimana dong, Kak? Gimana dong, Kak? Oke. Nah, ini sebetulnya, eee, ini kayaknya beda kopi ya. Tapi, ya katakanlah kalau misalkan ini kita hilangin dulu ya, itu kita jadi. Bentar ya.
Mungkin di sini saya bisa ganti untuk, bridging-nya ya. Jadi kita mau menghubungkan dari poin yang tadi, dari yang atas ini, ke bagian penawaran kita, kan kita harus kasih bridging gitu kan. Mungkin di sini bisa saya kasih bridging bridging seperti, eee, tenang aja, karena tenang aja sekarang, karena sekarang sudah ada kelas intensif, sebenarnya sih yang akan, yang akan bentar ya, saya baca dulu ya. Kalau teman-teman ada mau pendapat lain boleh tulis kolom chat ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Saya nggak tahu ini produknya apa, jadi masih awang-awang nih. Tenang aja karena sekarang sudah ada kelas intensif. Yang akan segera jadikan. Ini saya random aja teman-teman ya. Saya nggak tahu produknya, tapi nggak apa-apa. Kita nanti review sama-sama. Jadi kalau misalkan teman-teman ada eh, saran atau kritik itu juga boleh banget ditulis di kolom chat ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama di sini. Oke ya, sebentar saya rapikan dulu. Nah, ini susunannya bener-bener eh, ini sih random ya. Jadi saya harus hmm, hmm. Oh, bukan silabus sih.
Dirawat bersama dengan, mengawal yuk rawat bersama. Dirawat bersama. Oke. Nah, kalau saya sendiri akan menjadi seperti ini ya, teman-teman, ya. Oke, jadi, buat teman-teman yang baru gabung mungkin teman-teman, bingung gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung mungkin aku kasih, boleh nanti bisa share di kolom chat ya. Memang hari ini, tugasnya review copywriting ya, bukan tugas sih, apa, topiknya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, aku kasih ini ya, mungkin perbandingan ya. Saya kalau nulis selalu pakai ini teman-teman ya. Aku kasih perbandingan ya. Jadi ini tadi ada, eee namanya K gitu ya di grup Telegram, yang ini beda. Ini before-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan untuk nulis di grup WA dan grup Telegram. Yang mana grup WA dan Telegram itu kalau kita lihat dari gaya personanya sebenarnya ini masih terlalu broad atau terlalu luas. Jadi ada baiknya disempitin lagi. Karena usia 18 dan ibu-ibu, bapak-bapak ini kan pasti dua hal yang berbeda. Bukan dua hal ya, sangat-sangat berbeda gitu. Jadi ya harusnya sih dibedain gitu kan buyer personanya. Jadi satu buyer persona itu idealnya copywriting-nya sendiri. Ya. Terus untuk judulnya, kalau misalkan judulnya itu seperti ini menurut saya pribadi kurang menarik perhatian. Apalagi kalau teman-teman sudah nonton video copywriting untuk WA marketing, itu kan, kita gimana caranya dengan beberapa karakter pertama kita itu bisa menarik perhatian. Jadi ada baiknya, judulnya itu diubah yang sekiranya lebih bisa menarik perhatian, ya. Terus ini di bagian isinya, cuman ini kayaknya susunannya belum rapi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kan, framing-nya gitu ya. Jadi dikasih riset gitu kan, terus diperbesar lagi ya, terus di sini, "Wah gimana dong Kak?" Nah di bagian sini itu agak kurang nyambung kayaknya ini, saya nggak tahu ya, ini beda copywriting atau gimana. Jadi kalau misalkan udah, "Wah gimana dong Kak?" Kan harusnya kita langsung masuk bridging-nya, jadi nggak usah dibalikin ke awal lagi. Nah, ini before-nya gitu ya. Terus setelah after-nya mungkin saya perbaiki gitu kan, tapi saya pribadi ini juga kurang tahu ya, kenapa? Karena, eee, ini kan saya nggak tahu ya personanya apa, dan saya nggak tahu produk atau jasanya itu apa. Jadi mungkin kurang ya tajam gitu kan copywriting-nya. Jadi nanti itu teman-teman bisa perbaiki. Tapi singkatnya saya akan mengubahnya seperti ini. Kesal dengan polusi dan perubahan iklim, tapi tidak tahu harus berbuat apa, ini judulnya gitu kan. Terus, isinya gini ya, menurut riset A, ini dibiarkan terus ya. Wah gimana dong Kak, tenang aja karena sekarang udah ada, Eco Family Class, sebuah kelas riset intensif yang akan menemani proses belajar kamu mengenai lingkungan. Nah ini isinya, ini offer-nya gitu ya, penawarannya, ini link-nya untuk diklik, ini kode, dan di bagian terakhir ada kayak ya, tagline-nya gitu ya. "Ingat bumi kita hanya satu, yuk rawat bersama dimulai dan memahami ilmunya." Jadi simpelnya kalau saya akan seperti itu teman-teman, kalau saya gitu kan. Tapi saya nggak tahu ini, produknya apa ya, dan web personanya apa, jadi ya harus di-riset dulu ya. Itu teman-teman ya, semoga teman-teman dapat, setidaknya 1, 2 hal gitu ya, apa, insight ya. Kalau teman-teman mau di-review copywriting-nya boleh banget ditulis di kolom chat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang mau direview juga dari Catfish Auto Detail. Oke, bentar ya. Saya kalau nulis itu di sini ya. Jadi ini rahasia saya. Bentar. Oke. Kelihatan ya? Oke, kita ubah dulu tampilannya ke tampilan mobile. Oh, oke. Bentar ya, saya baca dulu ya. Oke. Ini mirip kayak punya saya ya kayaknya ya. Silakan nonton video ini dulu. Buat teman-teman yang nonton, yang nyimak website-nya kelaskomodati.com, tahu kayaknya ini. Silakan tonton video ini dulu agar Anda tahu hasil. Oke.
Coba kita lihat ya. Ini suaranya nggak muncul kayaknya ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, yang mau di-review apa? Nggak ada ya, cuman minta review aja ya. Oke. Oke, mari kita review. Untuk judul ya oke lah ya. Jadi, tapi saya nggak tahu ini konversinya gimana ya. Jadi nanti, yang lain jalan nggak screen-nya? Jalan nggak sih? Di tempat kamu nggak jalan ya, Alfian? Jalan nggak sih teman-teman? Saya nggak tahu. Bisa dikasih feedback juga ya. Jadi saya nggak ngalur ngidul sendirian. Oke ya. Oke, untuk judul sih, mmm, saya nggak tahu ya, saya bukan anak otomotif gitu kan, jadi saya kurang paham juga tentang produk ini. Cuman, mmm, cuman nanti ini judulnya bisa dites sih. Jadi sebenarnya ada berbagai macam tipe-tipe judul yang teman-teman bisa tes, jadi bisa tes saja. Jadi kalau mungkin saya akan ngetes, nah saya nggak tahu ya anak-anak otomotif itu, punya panggilan ya, atau ini ya, apa, kayak, kata-kata yang sering mereka gunakan itu bisa teman-teman pakai. Jadi kalau saya mungkin akan menggunakan judulnya seperti ini, eee, saya mungkin akan ngirim kopinya di mana Mas? Tulis aja di kolom chat ini, nggak apa-apa. Oke, saya nggak tahu, saya bukan anak otomotif ya. Jadi, kalau saya pribadi, mungkin ya, saya akan mengubah judulnya menjadi "Mau mobil kamu ganteng dengan nano keramik coating seperti yang satu ini?" Gitu kan. Silakan simak videonya di sini, mungkin gitu ya, kalau saya akan mengubahnya ya. Jadi ya bisa dites aja sih sebenarnya untuk judulnya ya. Terus di sini juga ini oke gitu kan, ada call to action-nya. Jadi, teman-teman wajib tahu ya, kalau misalkan copywriting itu landing page itu ada yang namanya ATF teman-teman ya, atau above the fold ya. Jadi pastikan saat orang itu buka ya landing page kamu, itu mereka langsung kelihatan call to action-nya. Dan mereka udah langsung jelas ini tentang apa gitu kan. Karena yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi kalau misalkan, mereka buka nih, terus nggak jelas, ya otomatis mereka keluar gitu kan, dan mereka nggak baca lagi. Jadi itu ada tekniknya yang namanya ATF gitu ya, above the fold. Jadi pastikan saat, orang buka copywriting, kalau misalkan landing page gitu kan, saat ada orang buka itu pastikan mereka udah tahu ini tentang apa, dan ada call to action. Ya, oke. Nah, terus ini apa ini? Oh, ini ya before-nya ya. Ini before-nya gitu ya, foto dan lain-lain. Sebelum Anda memutuskan untuk detailing mobil. Oke, coba cek apakah Anda mengalami masalah seperti ini. Oke, mungkin di sini bisa dikasih emoticon ya, seperti centang gitu kan, atau X juga boleh ya. Interior bau tidak sedap mesin penuh dengan debu, oil dan minyak. Atau lapisan sudah umum sekali jika semua masalah tadi muncul di hampir. Oke, oke. Mungkin ini saya bisa ngasih feedback. Yang pertama, ya mungkin dari segi ini ya teman-teman ya, apa, tata bahasa mungkin saya bisa memberikan sedikit feedback ya. Jadi kalau misalkan di gitu kan, di itu kalau teman-teman mau pakai di yang menunjukkan lokasi kayak di sini, di sana, di rumah, di hampir gitu kan, itu di spasi teman-teman ya. Jadi di, spasi, hampir gitu ya. Tapi kalau kayak, digunakan, diperlukan dan lain-lain itu ya disambung gitu ya. Jadi ya mungkin, mungkin gitu ya, saya nggak tahu ya, mungkin bagi teman-teman sepele, tapi itu ngaruh banget sih teman-teman. Karena saya ini curhat juga ya, saya dulu pribadi juga
berpikir bahwa tata bahasa itu nggak penting untuk copywriting gitu kan. Tapi semakin ke sini semakin saya belajar bahwa oh ternyata penggunaan tata bahasa itu penting teman-teman. Jadi untuk mempelajari tata bahasa itu ya penting gitu kan. Kenapa penting? Karena beda kata, apa kalau kita mengetahui tata bahasa teman-teman, itu yang pertama kita bisa terlihat lebih profesional gitu kan. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini ya memang penulis gitu kan. Apalagi kalau misalkan nulisnya itu untuk brand yang terkenal mungkin. Nah itu hal-hal yang sepele seperti itu ya sebaiknya kita hindari teman-teman. Cuman memang belajar tata bahasa ini agak advance gitu kan. Advance itu dalam arti ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Ya gimana caranya saya mau mengajarkan teman-teman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Itu kan terlalu luas banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman merasa, waduh saya kok nggak bisa mas ya, saya nggak bisa nih kayaknya nulis copywriting, nggak apa-apa, itu sambil jalan aja. Ya, jadi saya juga sambil jalan gitu kan belajar itu, bahkan sampai sekarang pun juga masih belajar tata bahasa gitu ya. Jadi itu terlalu luas teman-teman ya, dan nggak bisa dipelajari satu malam gitu ya, atau satu minggu atau satu bulan, nggak apa-apa sambil jalan ya. Oke, maka dari itu diperlukan sebuah teknik perawatan khusus untuk mengatasi masalah yang ada pada mobil Anda agar kondisinya tampil sempurna. Salah satunya oke, namun salah satunya oke. Namun perlu Anda ketahui di Kota Malang ini banyak sekali jasa auto detailing yang bisa jadi oke. Nah, di bagian sini kalau saya pribadi di bagian sini ya, saya nggak hanya menambahkan ini profesional aja. Kenapa? Karena kalau kita sebut profesional semua orang bisa gitu kan. Tapi mungkin kamu bisa tambahkan misalkan oleh karena itu gitu ya. Oleh karena itu Catfish Auto Detail sebagai auto detailing profesional yang sudah berpengalaman atau yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Nah, itu kan lebih udah bilang profesional, ada social proof-nya. Jadi ada buktinya gitu kan. Jadi nggak bilang kita profesional aja, tapi ada social proof. Misalkan sudah berdiri tahun berapa gitu kan. Atau sudah punya berapa customer gitu kan, atau mungkin, apapun itu yang menunjukkan social proof itu bisa ditambahkan. Jadi ada profesional dan ada social proof-nya ya. Oke oke, ini oke, Excel-nya di sini, hasil yang akan dapatkan. Oke, ada before after-nya ya. Oke, cakep. Oke, mungkin Anda bertanya harga dengan berapa sih? Tergantung dari jenis mobilnya ya. Oke. Oke, nah ini juga ngobrolin tentang tata bahasa teman-teman ya. Untuk nulis RP itu sebenarnya nggak usah dikasih titik gitu kan. Jadi RP langsung angkanya gitu ya. Jadi nggak ada titiknya gitu kan. Jadi RP nggak ada titik sama nggak ada spasi gitu kan. Tuh ya, tiga, oke. RP 3499K, oke. Oke, oke. Di sini ada overnya, di sini ada scarcity-nya juga. Nah, ini tips buat teman-teman ya, menurut saya gitu ya. Ini scarcity yang harus teman-teman hindari gitu kan. Hati-hati gitu ya. Misalkan nih, saya iseng gitu kan, harga promo ini hanya untuk 10 unit per orang. Oke, saya kirim contoh gitu kan, saya kirim teman saya 11 orang, kira-kira harganya masih promo nggak? Nah, kalau masih promo gimana? Waduh ini penipuan gitu kan, katakanlah seperti itu kan. Jadi itu scarcity yang harus menurut saya ya, harus dihindari saat kita memberikan angka spesifik, entah itu tanggal berapa atau sisa berapa banyak gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video yang terbaru yang saya sudah kirim, video apa ya, video, saya lupa ya, video apa ya, yang barusan saya upload gitu kan, bukan barusan sih, mungkin minggu lalu ya atau 2 minggu lalu, itu saya bilang bahwa saya nggak suka tipe scarcity seperti itu. Bahkan kalau teman-teman nonton di, eee, di websitenya kelascopywriting.com, itu
scarcity-nya juga beda gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di video itu ya, 6 prinsip agar copywriting-mu makin persuasif, itu nanti teman-teman bisa tonton gitu. Saya pakai scarcity caranya, berbeda teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah kasih ini, saya kasih mungkin seperti ini, harga promo ini dapat naik sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, itu kan akan menjadi scarcity sendiri buat mereka, gitu ya. Gitu. Oke sih, so far itu ya yang bisa saya kasih masukan. Semoga membantu. Kak, siapa ini? Kak, Vicky Nur. Oke, nggak tahu orangnya ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Tanti. Halo, Ko, pernah nggak waktu mau nulis karena lagi banyak eh, karena lagi pagi tulisan jadi berantakan? Ya pernah gitu kan. Jadi ada tips nggak, Ko? Kalau saya tipsnya itu healing gitu ya. Kata orang-orang sekarang kan healing ya. Kalau saya tipsnya itu ya saya nggak nulis dulu sebenarnya. Jadi ya lakukan sesuatu yang membuat kamu itu merasa enjoy, relax gitu kan. Nanti kalau sudah oke nih, pikirannya udah selesai, dilanjutin lagi gitu kan. Karena itu ngaruh banget sih teman-teman ya. Vibes ya. Kata anak-anak zaman sekarang itu vibes ya. Vibes itu kayak vibrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah melihat gitu ya, orang yang merasa kayak orangnya di kantor katakanlah ya, pagi-pagi datang itu kayak nggak enak gitu ya, gebrak-gebrak meja gitu ya, terus tas dibanting-banting, itu kita juga merasakan vibes-nya seperti itu teman-teman. Jadi vibrasi itu akan menentukan dari hasil tulisan kita juga pengaruh ya. Jadi kalau saya pribadi diselesaikan dulu pikirannya apa gitu kan, dicari solusinya, kalau sudah baru lanjut tulis lagi. Ya, oke. Semoga membantu. Oke, ini dari Kak Sarifa Farah Fadila. Oke ya. Hmm. Mhm. Oke. Oh, ini ada 2. Bentar ya, saya baca dulu. Oh, yang mana nih? Yang ini ya? Sorry ngirim berulang-ulang karena masih menggunakan studi case dulu waktu mau belajar, oke. Langsung, saya ini ya teman-teman ya, saya tulis di vlog aja ya agar teman-teman bentar ya, saya pindahin ke vlog. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Oke ya, sudah ya? Oke, ini untuk landing page ya. Belajar matematika dan praktik langsung dengan mudah, cocok untuk pemula. Oke, ini sebenarnya kalimatnya kalau, menurut saya pribadi kurang efektif ya. Mungkin saya akan ganti seperti ini, belajar matematika, eee, belajar matematika dan belajar matematika dan praktik langsung dengan mudah. Oke, belajar matematika dan praktik langsung dengan mudah. Belajar matematika bentar ya, aku baca dulu mungkin offer-nya apa sih. 5.000 plus member wajib belajar. Oke, sering bingung dengan rumus. Sering bingung dengan rumus yang diajarkan guru. Oke, oke, mungkin kalau saya judulnya kan seperti ini ya. Belajar matematika dan bisa langsung praktik meskipun kamu pemula sekalipun. Oke, kalau saya seperti ini. Terus di sini mungkin dikasih foto gitu ya. Foto, ini landing page ya teman-teman ya.
kasih foto, foto 5.000 member gitu kan ya. 5.000 member, berhasil. Oke, terus, ini dihilangin dulu ya. Oke ya, terus di bagian sini ikut kelas gitu kan, jadi tombolnya ya, oke. Nah, kalau sudah di bagian sini, 7 dari 10 orang, ini oke, faktanya gitu kan, ini kalau fakta beneran gitu ya, jadi jangan di ini ya teman-teman nih. Faktanya 7 dari 10 orang nggak perlu dikapitalisasi sebenarnya. Nah, saya nggak tahu ya, ini jadi isu headline nggak sih? Kalau isu headline ya boleh lah. Faktanya 7 dari 10 orang tidak memiliki kemampuan belajar matematika. Oke. Di bagian sini kurang nyambung sih dengan poin yang atas gitu kan. Jadi mungkin bisa diganti seperti kita diberikan rumus. Lagi saat diberikan. Di bagian sini kurang nyambung sih. Kamu satu langkah lebih maju untuk mencapai tujuan. Oke, satu langkahnya apa gitu kan? Mungkin ya. Nah, saya nggak tahu juga produknya, tapi mungkin saya akan ganti seperti ini. Oh, biasanya sih orang-orang kayak memperkenalkan gitu ya. Tapi kamu bisa ganti perkenalkan. Nah, di bagian sini ini belum selesai kayaknya ya. Nanti bisa diselesaikan ya. Nah, di sini kamu bisa kasih gitu kan, apa kelebihannya Math Course ini. Sama di sini kayaknya belum ada, biasanya sih ada FAQ ya teman-teman ya. Jadi kayak pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ini bisa dilanjutin lagi ya. Cuman kalau teman-teman lihat di sini, kalau misalkan kalau saya pribadi, saya kan mengganti judulnya seperti ini gitu kan. Tadi kan teman-teman kalau lihat judulnya itu belajar matematika dan praktik langsung dengan mudah, cocok untuk pemula. Nah, kalau saya kan mengganti seperti ini, belajar matematika dan bisa langsung praktek meskipun kamu pemula sekalipun. Tuh ya, terus di bagian sini dikasih foto member gitu kan, social proof, terus di sini tombol.
Nah, terus di bagian sini itu bridging gitu ya kalau bahasa saya. Ini pasti kan sesuai fakta ya teman-teman ya, jangan bilang tapi nggak ada faktanya ya. Bisa hati-hati gitu ya. Terus apakah kamu mengalami juga apalagi saat diberikan rumus yang diajarkan di sekolah? Mungkin gitu kan. Saya nggak tahu ini target pasarnya umur berapa ya. Pusing banget. Ya, kalau saya ya nggak tahu ini harus disesuaikan dengan personanya ya. Karena sekarang ada cara yang lebih cepat untuk belajar matematika. Oke, memperkenalkan, nah nanti di sini bisa dijabarkan gitu kan overnya. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Apakah sudah membantu? Nanti bisa dikasih feedback ya. Ini belum selesai kayaknya ya untuk copywriting-nya. Nah, terus di bagian sini teman-teman ya, di mana itu di spasi ya. Di mana itu di spasi teman-teman ya. Di mana, di sana itu di spasi gitu. Terus apa lagi tadi ya? Oke, imbuhan pun digabung atau enggak tergantung. Tergantung apa. Kalau kayak apapun, nah apapun ini bisa. Tapi kalau dimanapun disambung. Itu ya, kayak kapanpun itu bisa juga. Jadi ya itu nanti teman-teman bisa sebenarnya googling aja sih. Karena luas banget kalau ngajarin tata bahasa gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ini nanti bisa diselesaikan ya. Ini belum selesai kayaknya skripnya, tapi overall udah oke sih. Oke, nanti bisa langsung dites aja ya. Semoga membantu. Selanjutnya dari Alfian. Assalamualaikum. Ini oke, thank you sama-sama. Oke ya, sudah aku matiin dulu share screen ya. Wih. Oh iya. Kok tak close ya? Tadi sih minta feedback, nggak bisa aku kirim dong. Oh, bentar ya. Oh ini, sudah. hampir ya. Bentar ya. Oke, selanjutnya kita akan tanya jawab dari Alfian ya. Alfian, saran Donko, sebaiknya konten apa yang harus diposting di IG ataupun di sosmed lainnya agar nanti calonnya klien tahu, bisa tahu kalau kita ini copywriter dan akan menggunakan jasa kita. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin jadi copywriter gitu kan, jadi penulis, sebenarnya ada berbagai macam cara gitu kan untuk jadi, maksudnya untuk bikin portfolio gitu kan, dan untuk bikin klien tertarik gitu kan. Jadi biasanya orang-orang itu aktifnya di LinkedIn yang saya lihat gitu kan. Apa yang mereka bagikan? Mereka itu bagikan portfolionya. Jadi aku kasih tunjuk ya buat teman-teman. Jadi aku juga di LinkedIn itu sering banget teman-teman orang itu share portfolio mereka secara belak-belakan ya. Nah, ini ya, ini kebetulan ada nih. Ini saya nggak tahu ya, ini orangnya siapa ya. Cuman saya berteman gitu ya. Nggak tahu ini orangnya siapa. Oke, ya, kelihatan ya. Dari Herpi Nando Trisnu. Nah, langsung kelihatan kan, copywriter gitu kan, copywriter apa gitu ya. Nah, langsung di-share nih portfolionya buat belakang. Portfolionya seperti apa? Seperti ini. Nama ya. Di LinkedIn biasanya profesional banget ya pakai bahasa Inggris ya. Saya jadi malu ya, di LinkedIn nggak jelas ya. Oke ya. Nah, about me ya, terus ini ada resume-nya, work experience, education, certification, skills gitu kan ya. Oke. Nah, job description gitu ya. Wah, ini juga ada ininya ya. Facebook Ads Copywriting. Ada challenge-nya, ada solution ya. Oke. Terus ini landing page gitu kan. Oke. Email blast. Oke. Nah, kayak gitu sih. Kalau
menurutku sih kalau di LinkedIn gitu ya, itu kamu bisa buat tulisan. Nah, ini juga bisa sih. Jadi kayak memberikan, eee, insight gitu kan tentang copywriting, ini juga boleh. Kalau di LinkedIn gitu. Nah, kalau di Instagram itu, kembali lagi sih, Instagram itu biasanya ya, orang mayoritas paling sering itu mereka edukasi tentang copywriting gitu kan, kayak saya, edukasi tentang copywriting atau content writing. Jarang banget ada yang bikin tulisan random gitu kan. Walaupun sebenarnya ada teman-teman, tapi mereka itu kayak, ya udah legend gitu kan ya. Legend itu dalam arti udah lama gitu terkenal sebagai copywriter gitu kan. Jadi kalau misalkan mau baru, ya LinkedIn mungkin bisa dicoba ya, sharing tentang, copywriting ataupun kalau kamu punya portfolio gitu kan. Ataupun yang lebih bagus, yang menarik lagi itu kamu bedah copywriting orang. Nah, itu lebih menarik lagi kalau untuk saya gitu kan. Kalau di Instagram sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sama gitu kan. Tinggal ya disesuaikan dengan kita masing-masing aja. Gitu sih. Apakah cukup menjawab dari Alfian? Mungkin bisa diberikan feedback nggak apa-apa. Cuman kalau saya sejauh ini ya, saya melihat copywriter lain itu mereka melakukan paling banyak itu edukasi copywriting sih. Jadi copywriting untuk makanan gitu kan ya. Terus tips copywriting gitu kan. Dan ya personal branding-nya sebagai copywriter. Paling banyak sih gitu ya. Di Instagram kalau di LinkedIn itu sedikit berbeda ya. Mereka tuh sharing portfolionya gitu kan. Gitu. Jadi ya bisa dicoba sih LinkedIn sama ini ya Instagram ya. Oke. Oke. Bahkan kalau misalkan ini ya, kalau di LinkedIn itu sebenarnya ini sih teman-teman ya. Ini aku kasih share ulang ya. Kalau di LinkedIn itu biasanya orang-orang itu seperti ini teman-teman ya. Dia itu nge-share gitu kan. Jadi ada yang di-share gitu di LinkedIn mereka. Jadi agak sedikit random sih. Gitu ya. Bahkan konten saya pun juga di-share sama yang tadi kita lihat portfolionya ini ya. Luar biasa ya. Gitu ya. Ini juga kontennya SMM juga di-share sama dia. Jadi kalau di LinkedIn agak random sih. Tapi gitu sih teman-teman ya. Jadi personality-nya, bio-nya, ya terus isi kontennya harus menunjukkan dari sosok sebagai copywriter gitu kan ya. Kalau tulisan-tulisan random sih saya belum pernah lihat sih teman-teman ya. Mungkin ya saya share ya. Ada sih sebenarnya copywriter ya. Dia itu nge-share tulisan-tulisan random gitu kan. Tapi ya memang dia udah terkenal lama sih sebagai copywriter. Jadi ya dia bisa dapat klien dari sana. Ini ya, mungkin teman-teman nggak tahu orang ini ya, Mayang Wangi gini kan. Nah, ini bisa langsung ditulis nih, kerja sama copywriting. Nah, ini isi kontennya pun ya nggak semua tentang copywriting sih, gitu ya. Tapi dari tulisan-tulisan yang kamu buat ini, nah sebenarnya orang itu bisa ini mengidentifikasi sih kalau kamu copywriting, gitu ya. Kalau kamu copywriter maksudnya. Semoga memberikan insight gitu ya. Oke, dari Kak Sarifah Farah Fadila. Kok untuk membuat landing page data-data seperti 5.000 member diliput penting dong. Itu kan social proof ya. Jadi kalau teman-teman lihat brand-brand besar itu mereka juga menggunakan seperti itu teman-teman ya. Contoh nih sambal gitu kan. Sambal ini paling sering saya jadikan studi kasus. Nah, teman-teman lihat nih sambal ya. Tuh, mana nih? As seen in. Nah, ini kan social proof teman-teman ya. Ini wajib masuk nih. Ini kan bisa dijual gitu kan kalau bahasa saya sama tim gitu kan. Ini bagus nih untuk dijual gitu ya, masuk sini ya. Terus berapa user itu juga harus dijual gitu kan. Maksudnya dijual itu dinaikkan terus karena itu social proof teman-teman ya. Itu bisa memengaruhi teman-teman. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat di kelas cooperating saya selalu promosi 2000 plus member berapa gitu kan. Karena
bagi orang banyak itu sama dengan bagus gitu kan. Jadi ya itu bisa dinaikkan ya. Gitu. Harus ada social proof-nya. Karena itu salah satu prinsip untuk mempersuasi orang lain ya. Ada di modul juga ya. Nanti silakan tonton modul teman-teman ya. Nah, prinsip agar copywriting-mu makin persuasi. Oke, semoga menjawab. Oke, ada lagi teman-teman. Mungkin yang mau dibedah terakhir ya. Karena kita sampai jam 9 teman-teman biasanya ya. Oke. Mungkin kalau misalkan teman-teman ya, ini saya lagi mikir untuk tambahan modul lagi teman-teman ya. Teman-teman butuh apa sih, modul tentang apa sih untuk belajar copywriting gitu kan. Apalagi materi-materi yang teman-teman ingin butuhkan. Kalau bongkar copywriting sih itu pasti gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah nonton bongkar copywriting, itu adalah sesi khusus yang mana kita bisa belajar dari copywriting orang lain gitu kan. Tapi saya nggak tahu teman-teman butuh modul apa. Nah, nanti itu yang kita tambah. Kalau untuk live class ini sebenarnya itu udah direkam teman-teman. Jadi rekamannya sudah saya kumpulkan, cuman saya galau teman-teman. Galaunya kenapa? Karena sebenarnya pakai tools ini bagus gitu kan, kita bisa networking lagi. Tapi di akhirnya itu rekamannya itu hasilnya buruk gitu ya. Buruk itu kayak ngeblur gitu. Jadi saya bingung gitu kan. Kalau sajikan ke teman-teman takutnya nanti komplain gitu ya. Buruk sih hasilnya gitu ya. Iya, begitulah lagi saya pikirin teman-teman ya. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi teman-teman, mungkin kita bisa akhiri ya, karena jam 9 biasanya. Nah ini biasanya ada sesi networking-nya sih teman-teman ya. Jadi sesi networking itu nanti teman-teman bisa masuk ya. Jadi kayak kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan satu meja. Tapi ini kali. Tapi karena waktunya biasanya pukul 9 teman-teman. Di sini biasanya sama Bro Hendra gitu ya. Iya, karena pukul 9 biasanya selesai gitu kan. Jadi ya mungkin live class berikutnya kita ada sesi networking ya. Kalau pertanyaannya nggak banyak ya. Butuh modul tambahan untuk treatment copywriting mengenai produk teknogo karena agak kesulitan menjual produk digital. Loh, malah saya ini lebih suka jual produk digital gitu kan. Tapi ya mungkin oke lah nanti di sesi bukan copywriting ya. Kita bedah copywriting produk digital ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, thank you teman-teman yang sudah menemani live class kali ini ya. Live class buat teman-teman yang belum tahu ya, live class seperti ini selalu diadakan setiap minggu ketiga dan minggu keempat ya. 1 bulan 2 kali gitu kan. Jadi ini adalah fasilitas dan bonus khusus yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi nggak hanya teman-teman bisa tanya-tanya di komunitas, nggak hanya teman-teman yang lain bisa bantu kasih masukan, tapi ada live class seperti ini yang kamu bisa ngobrol langsung bareng saya dan networking dengan teman-teman lainnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you banget. Stay safe teman-teman ya. Sukses terus ya. Semoga makin lancar lulus copywriting-nya, makin apalagi ya, makin lancar ya, makin laris dan lain-lain. Dan ya doa yang terbaik buat teman-teman ya. Thank you semuanya.